Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi, Stambuk C201181069. Saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan tentang perbedaan budaya. Ada 3 poin: bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi bisnis internasional. Yang pertama, poin kedua, pengertian budaya. Poin ketiga, bagaimana kebudayaan antar masyarakat dan negara-negara bangsa berhubungan. Saya akan jelaskan poin pertama, bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi bisnis internasional. Memahami dan beradaptasi dengan budaya lokal adalah perusahaan internasional yang penting. Budaya mempengaruhi nilai dan sikap anggota-anggota suatu masyarakat. Nilai adalah anggota-anggota tersebut. Sikap terdiri dari atas tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan nilai-nilai. Poin yang kedua yang saya jelaskan, pengertian budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya, di mana dinilai-nilai gagasan abstrak tentang apa yang diyakini kelompok sebagai baik, benar, dan diinginkan. Norma adalah aturan dengan pedoman sosial yang mengatur perilaku yang sesuai dalam situasi tertentu. Seperti ada masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagai seperangkat nilai dan norma yang sama. Poin yang terakhir yang saya jelaskan, bagaimana kebudayaan masyarakat dan negara-negara bangsa berhubungan. Hubungan antara masyarakat dan negara bangsa tidak hanya satu kesatu. Negara bangsa kreasi politik dapat berisi satu atau lebih budaya. Yang kedua, suatu budaya merangkul beberapa negara. Nilai dan norma budaya berkembang seiring waktu. Materi akan membahas mengenai apa yang menentukan budaya. Pertama, terlebih dahulu kita membahas mengenai apa itu nilai-nilai, norma, dan budaya. Nilai-nilai adalah ide abstrak tentang apa yang kelompok percaya sebagaimana baik, betul, dan wajar. Norma adalah peraturan sosial dan garis panduan yang menetapkan tingkah laku yang sesuai dengan keadaan tertentu. Dan budaya adalah satu sistem nilai dan norma-norma yang dibagi di kalangan sekumpulan orang dan yang apabila diambil bersama membentuk suatu kelompok hidup. Contoh nilai-nilai dan norma serta budaya yang berkembang dari masa ke masa termasuk agama, falsafah politik, ekonomi, pendidikan, bahasa, dan struktur sosial. Jadi, nilai-nilai dan norma budaya yang berkembang menjadi salah satu faktor yang berkembang di tempat kerja. Hal ini menjadikan pematokan pembentukan suatu budaya di berbagai negara. Selanjutnya, apa itu struktur sosial? Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh dari struktur sosial adalah kelompok kerja, keluarga, kelompok sosial, dan lain-lain. Sebuah kelompok adalah sebuah interaksi dari dua orang atau lebih yang memiliki identitas yang satu sama lain secara terstruktur dengan dasar sekumpulan harapan yang sama tentang perilaku. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau pengelompokan dari atas hingga bawah. Semua masyarakat dikelompokkan berdasarkan hierarki ke dalam kategori sosial atau strata sosial. Stratifikasi sosial dapat dipertimbangkan melalui mobilitas sosial, yakni sejauh mana individu dapat keluar dari strata tempat mereka dilahirkan. Kita tahu bahwa di Amerika Serikat terdapat tahap yang agak rendah stratifikasi sosial dan bahkan strata bisa lebih fleksibel bandingkan dengan keadaan di negara India sebagai contoh, di mana ada yang tinggi stratifikasi sosial dan pergerakan lebih rendah antar strata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Zahriani, Stambuk C201181088 dari kelompok G. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perbedaan sistem keagamaan dan etika. Sebelum masuk ke dalam perbedaan, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai definisi dari agama dan etika. Agama adalah
kepercayaan dan ritual bersama yang berkaitan dengan alam suci, di mana untuk jumlah keseluruhan agama yang ada di dunia tercatat sekitar 4.200 agama. Dan dari 4.200 agama ini tercatat ada 7 agama terbesar di dunia, antara lain Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Sikhisme, Judaisme, dan Bahai. Sedangkan etika adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang digunakan untuk membimbing dan membentuk perilaku. Dari definisi ini, timbullah perbedaan antara sistem keagamaan dan etika. Antara lain adalah pertama pada prinsip, di mana agama merupakan suatu kepercayaan pengabdian atau penghambaan yang berdasarkan syarat dan cara yang diatur oleh agama sendiri pada Tuhannya. Sedangkan etika bukanlah suatu kepercayaan yang mengandung pengabdian. Perbedaan yang kedua yaitu pada sumber, di mana agama bersumber dari Tuhan, sedangkan etika bersumber dari pemikiran manusia berupa argumentasi rasional yang sesuai dengan aliran masing-masing. Perbedaan ketiga yaitu pada bidang yang dikerjakan, di mana agama mengajarkan manusia beberapa alam seperti dunia, kubur, dan akhirat, sedangkan etika hanya mempersoalkan mengenai kehidupan moral manusia di alam dunia atau biasa disebut fana. Nah, perlu diperhatikan bahwa agama hanya terbuka pada mereka yang mengakuinya, sedangkan etika terbuka bagi setiap orang, siapa saja, dari semua agama dan pandangan dunia. Materi selanjutnya tentang peran bahasa dalam budaya serta peran pendidikan dalam budaya. Tetapi sebelum membahas mengenai peran, saya akan membahas sedikit mengenai definisi dari bahasa dan pendidikan, di mana bahasa adalah alat komunikasi yang diucapkan dan tidak diucapkan, atau bisa dikatakan sebagai komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah, ruang pribadi, dan gerakan tangan. Nah, sedangkan pendidikan adalah media di mana individu mempelajari banyak keterampilan bahasa, konseptual, dan matematika yang sangat diperlukan dalam masyarakat modern. Selanjutnya, peran bahasa dalam budaya dan peran pendidikan dalam budaya. Poin pertama mengenai peran bahasa, di mana dalam peran bahasa saya mengambil 2 contoh. Pertama, bahasa membantu terbentuknya budaya, di mana tanpa bahasa budaya akan sulit terbentuk. Karena bahasa diperlukan untuk mengorganisir masyarakat dan mengikat individu dalam satu kelompok. Contoh kedua yaitu pada bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan juga menjadi bahasa bisnis internasional. Selain itu, pengetahuan tentang bahasa lokal masih bermanfaat dan dalam beberapa kasus penting untuk kesuksesan bisnis. Tetapi, perlu diperhatikan dan menjadi catatan bahwa apabila gagal dalam memahami isyarat nonverbal dari budaya lain dapat menyebabkan kegagalan komunikasi. Nah, selanjutnya poin kedua, peran pendidikan dalam budaya, di mana pendidikan sangat penting dalam menentukan keunggulan kompetitif suatu negara. Contohnya, keberhasilan dari negara Jepang setelah perang dapat dikaitkan dengan sistem pendidikan dari negara itu sendiri, yaitu negara Jepang yang sangat baik. Kedua, tingkat pendidikan umum dapat menjadi indeks yang baik untuk jenis produk yang mungkin atau akan dijual suatu negara. Contohnya, apabila sebuah negara memberikan tingkat pendidikan umum kepada seluruh warga negaranya, maka hal ini akan meningkatkan terjadinya dampak tingkat melek huruf sebuah negara. Di sini saya akan membahas bagaimana budaya mempengaruhi tempat kerja, apakah budaya berbeda, dan apa arti perbedaan budaya bagi manajer. Yang pertama, bagaimana budaya mempengaruhi tempat kerja. Ada beberapa dimensi budaya Hofstede, yaitu yang pertama jarak kekuasaan. Bagaimana masyarakat menghadapi fakta bahwa orang tidak setara dalam kemampuan fisik dan intelektual. Seperti begini, jarak kekuasaan itu berbeda-beda tergantung dari tingkat sosial, pendidikan, dan jabatannya. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian, yaitu hubungan antara individu dan rekan-rekannya. Ketidakpastian ini dalam suatu organisasi dikaitkan dengan konsep dari lingkungan
selalu berkaitan dengan sesuatu di luar kendali perusahaan. Yang ketiga, individualisme versus kolektivisme, yaitu sejauh mana budaya yang berbeda mensosialisasikan anggotanya untuk menerima situasi yang ambigu dan menoleransi ambiguitas. Dimensi ini dapat terjadi dalam masyarakat ataupun organisasi. Contohnya, organisasi masyarakatnya lebih ke kolektivisme, dimensi kolektivisme yang tingkat kecenderungan emosionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat individualisme. Yang keempat, maskulinitas versus feminitas, yaitu hubungan antara gender dan peran kerja. Dimensi ini dalam masyarakat memiliki perannya masing-masing. Terdapat peran masing-masing tergantung jenis peran organisasinya seperti apa. Nah, Hofstede kemudian berkembang menambahkan dimensi kelima yang disebut dinamisme konfusianisme atau orientasi jangka panjang. Menangkap sikap terhadap waktu, ketekunan, pengaturan berdasarkan status, perlindungan wajah, penghormatan terhadap tradisi, dan timbal balik, hadiah dan bantuan. Di sebelah saya bisa dilihat beberapa negara dalam orientasi jangka panjang. Nilai beberapa negara dalam orientasi jangka panjang. Jepang, Hong Kong, dan Thailand memiliki skor tertinggi dalam dimensi ini, sedangkan Amerika Serikat dan Kanada nilainya paling rendah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu apakah budaya berubah. Nah, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, budaya berkembang seiring waktu. Yang kedua, perubahan dalam sistem nilai bisa menjadi lambat dan menyakitkan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, gejolak sosial, hasil yang tak terhindarkan dari perubahan budaya. Yang keempat, ketika negara menjadi lebih kuat secara ekonomi, perubahan budaya sangat umum terjadi. Dan yang keempat, kemajuan ekonomi mendorong pergeseran dari kolektivisme ke individualisme. Dan yang keenam, globalisasi juga membawa perubahan budaya. Nah, materi selanjutnya, apa arti perbedaan budaya bagi manajer? Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penting untuk mengembangkan literasi lintas budaya, yaitu perusahaan yang kurang informasi tentang praktik budaya yang lain kemungkinan besar tidak akan berhasil dalam budaya tersebut. Dan yang kedua, ada hubungan antara budaya dan keunggulan kompetitif nasional, yaitu dibagi menjadi 2. 1. Menunjukkan negara mana yang cenderung menghasilkan pesaing yang lebih layak. Yang kedua, berimplikasi pada pilihan negara menempatkan fasilitas produksi dan melakukan bisnis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.